Ayah bunda, mari kita jujur. Pernah gak sih saat si kecil sudah tidur pulas, kita iseng cek handphonenya, hanya untuk memastikan dia aman. Tapi tiba-tiba, dunia seolah runtuh saat jempol kita berhenti di sebuah chat WhatsApp. Di sana, anak kita yang baru kelas 4 atau 5 SD menulis, "Bunda, ayah berangkat sekolah dulu ya. Happy anniversary 1 minggu sayang." Rasanya seperti disambar petir di siang bolong ya. Ada rasa gagal yang tiba-tiba menyesak di dada. Kita malu, kita marah, tapi yang paling menyakitkan adalah rasa takut yang luar biasa. Kenapa anakku jadi begini? Di mana salahnya? Kita sudah jaga mereka di rumah, tapi ternyata oleh-oleh dari luar sana jauh lebih berani dari yang kita bayangkan. Fenomena anak SD panggil ayah bunda bukan lagi sekadar candaan. Ini adalah alarm keras buat kita semua. Tapi ayah bunda, sebelum amarah meledak dan justru menutup pintu hati si kecil, tolong dengarkan video ini sampai habis. Karena apa yang kita lihat di layar HP mereka sebenarnya bukan tentang cinta, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam tentang psikologi mereka. Selamat datang di Bijak Anak, komunitas orang tua pembelajar. Yuk bantu dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, subscribe, dan share sekarang juga ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar gak ketinggalan tips-tips parenting terbaru dalam usaha kita membersamai anak kita melewati masa kritis, sekaligus masa emasnya menuju remaja yang penuh dengan tantangan. Mari kita saling menguatkan, karena membesarkan anak di zaman sekarang butuh ilmu, bukan sekadar emosi. Kita akan bahas bagaimana cara mengerem ini semua sebelum benar-benar terlanjur jauh. Ayah bunda, saat mata kita menatap kata-kata ayah bunda di layar ponsel anak kita, pikiran kita mungkin langsung melompat ke hal-hal dewasa yang menakutkan. Tapi mari kita berhenti sejenak dan masuk ke dalam kepala mereka. Mengapa anak usia 10 atau 11 tahun bisa sampai di tahap itu? Jawabannya, ada pada satu fenomena psikologis yang sangat kuat, modeling. Anak-anak kita adalah beo yang sangat hebat. Mereka adalah cermin yang memantulkan apa saja yang mereka lihat, dengar, dan hirup di lingkungan mereka. Mereka hidup di era di mana batasan antara dunia anak dan dunia dewasa menjadi sangat kabur karena layar digital. Saat mereka melihat kakak kelasnya di SMP atau SMA, atau bahkan mungkin tontonan di media sosial yang menunjukkan pasangan remaja saling memanggil dengan sebutan dewasa, di kepala mereka muncul sebuah persepsi. Oh, kalau mau kelihatan keren dan diakui sebagai orang dewasa, aku harus ngomong seperti itu. Bagi mereka, panggilan ayah bunda itu bukanlah sebuah komitmen hidup semati. Bukan. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah kostum mental. Mereka sedang bermain peran, seperti layaknya mereka bermain rumah-rumahan saat masih balita dulu. Bedanya, kali ini medianya adalah kata-kata dan status di media sosial. Mereka tidak benar-benar memahami beratnya makna di balik kata tersebut. Mereka tidak tahu bahwa panggilan itu melibatkan tanggung jawab, nafkah, perlindungan, dan kesetiaan. Inilah sisi tragisnya ayah bunda. Anak-anak kita sedang dipaksa oleh lingkungan untuk dewasa sebelum waktunya. Mereka hanya meniru tanpa filter. Mereka melihat orang dewasa saling memberi perhatian, lalu mereka mencoba menirunya pada teman sebayanya agar merasa diterima dalam pergaulan yang seringkali salah arah. Jadi sebelum kita melabeli mereka anak nakal, sadarilah bahwa mereka sebenarnya adalah korban dari modeling yang tidak tepat. Mereka hanya sedang mencari jati diri, tapi sayangnya cermin yang mereka gunakan adalah cermin yang retak. Kita tidak bisa hanya memarahi cerminnya, kita harus memperbaiki apa yang terpantul di dalamnya. Ayah bunda, mari kita bicara jujur. Seringkali yang membuat kita paling syok bukan cuma panggilannya, tapi cara mereka merayakannya. Pernah lihat status anak SD yang menulis, "Happy anniversary 1 minggu sayang, makasih ya udah selalu ada buat bunda." Rasanya dahi kita berkerut kan? Kita yang dewasa tahu kalau anniversary itu dirayakan tahunan, tapi bagi mereka, 1 minggu itu sudah terasa seperti keabadian. Mengapa? Karena mereka sama sekali tidak paham konsepnya. Inilah yang saya sebut sebagai ilusi romantisme. Anak-anak kita saat ini sedang terperangkap dalam tren tanpa makna. Bagi mereka, istilah-istilah seperti anniversary, panggilan sayang, atau status berpacaran itu hanyalah sebuah label atau aksesori biar kelihatan gaul di mata teman-temannya.
Mereka hanya mengikuti algoritma pergaulan yang mereka lihat di TikTok, Reels, atau YouTube tanpa mengerti sedikit pun makna tanggung jawab di balik setiap kata yang keluar dari bibir mereka. Mereka memanggil ayah bunda bukan karena mereka siap membangun komitmen, tapi karena kata itu terdengar eksklusif. Di mata mereka itu hanyalah permainan bahasa yang membuat mereka merasa setara dengan orang dewasa. Mereka belum mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang status di media sosial, tapi tentang kedewasaan emosional yang belum sanggup mereka pikul. Saat mereka bilang selalu ada untukmu, mereka tidak paham bahwa dalam hidup nyata, kata-kata itu berarti pengorbanan yang sangat besar. Ayah bunda, inilah yang perlu kita sadari. Anak-anak kita tidak sedang jatuh cinta dalam arti yang sebenarnya. Mereka sedang jatuh cinta pada ide tentang pacaran yang terlihat indah di layar HP. Mereka mengejar pengakuan dari teman-teman sebayanya agar tidak dianggap kuper. Jadi ketika kita melihat chat itu, ingatlah satu hal. Anak kita tidak sedang mencoba menjadi jahat atau menyimpang. Mereka hanya sedang tersesat dalam kamus yang salah. Mereka sedang menggunakan bahasa yang terlalu besar untuk usia mereka yang masih sangat kecil. Tugas kita bukan untuk menghukum mereka karena ketidaktahuan itu, tapi untuk memulihkan kembali makna kata-kata yang sudah terdistorsi di pikiran mereka. Ayah bunda, setelah kita memahami bahwa mereka hanya meniru dan tidak paham maknanya, kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Psikologi perkembangan. Tahukah ayah bunda, secara fitrah, otak anak usia SD itu tidak dirancang untuk memproses hubungan romantis yang kompleks. Usia SD, antara 7 hingga 12 tahun, adalah masa emas yang oleh para pakar disebut sebagai fase eksplorasi kognitif dan sosial. Di tahap ini, energi anak seharusnya dialokasikan secara penuh untuk satu hal, mengenali dunia dan dirinya sendiri. Mereka seharusnya sedang sibuk belajar bagaimana cara bekerja sama dalam tim, bagaimana rasanya menang dan kalah dalam permainan, mengeksplorasi hobi, atau sekadar bertanya-tanya mengapa langit berwarna biru. Fokus mereka seharusnya pada pencapaian dan pertemanan luas, bukan pada keterikatan eksklusif dengan satu lawan jenis. Saat anak SD mulai disibukkan dengan urusan pacaran, apalagi sampai memanggil ayah bunda, sebenarnya ada bagian dari masa kecil mereka yang sedang terampas. Energi mental yang seharusnya digunakan untuk belajar hal-hal baru, justru habis terkuras hanya untuk memikirkan kenapa dia nggak balas chat aku, atau kenapa dia main sama yang lain. Kecemasan-kecemasan dewasa ini masuk ke dalam hidup mereka terlalu dini, padahal fondasi emosional mereka belum cukup kuat untuk menopangnya. Kita harus menyadari bahwa membiarkan mereka larut dalam tren pacaran ini bukan berarti kita orang tua yang berpikiran terbuka, open-minded, tapi kita sedang membiarkan mereka melewati tahapan perkembangan yang sangat krusial. Anak yang dewasa sebelum waktunya seringkali justru akan mengalami kekosongan emosional saat mereka benar-benar dewasa nanti. Tugas kita bukan untuk memantikan rasa kagum mereka pada lawan jenis, karena rasa kagum itu manusiawi. Tapi tugas kita adalah menjaga agar rasa kagum itu tetap berada di jalurnya sebagai pertemanan yang sehat. Kita ingin mereka menikmati indahnya menjadi anak-anak, tanpa beban asmara yang belum saatnya mereka pikul. Sekarang pertanyaannya adalah, terus saya harus ngapain bunda? Apa saya harus sita HP-nya dan larang dia sekolah? Ayo bunda, jawaban saya adalah tenang. Jangan langsung menyita, jangan langsung menghakimi. Dan yang paling penting, jangan langsung disidang. Jika kita meledak, anak akan langsung membangun benteng pertahanan. Dan kita akan kehilangan akses ke hati mereka selamanya. Langkah pertama yang harus ayah bunda lakukan adalah mencari waktu emas. Ajak si kecil duduk berdua, mungkin sambil makan es krim atau saat santai menjelang tidur. Mulailah dengan pertanyaan terbuka yang penuh rasa ingin tahu, bukan tuduhan. Katakan seperti ini, Kak, bunda kemarin sempat lihat chat, kakak panggil teman kakak ayah bunda. Bunda penasaran, emang menurut kakak panggilan itu artinya apa sih? Lihat reaksinya. Jika dia malu atau takut, rangkul dia. Jelaskan dengan lembut bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan istimewa.
Katakan bahwa di dunia orang dewasa, panggilan ayah bunda itu bukan sekedar nama, tapi ada janji suci di depan Tuhan, ada tanggung jawab mencari nafkah, dan ada kewajiban menjaga keluarga. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sayang, kakak itu masih sangat hebat dengan menjadi diri sendiri. Panggilan itu terlalu berat untuk pundak kakak yang sekarang. Kakak nggak perlu jadi ayah atau bunda untuk kelihatan keren. Ayah bunda, misi kita adalah meluruskan persepsi mereka. Katakan bahwa berteman dengan lawan jenis itu boleh, mengagumi teman yang pintar atau baik itu wajar, tapi ada batasannya. Kita ingin mereka paham bahwa cinta yang sesungguhnya itu butuh persiapan mental dan usia yang matang. Berikan mereka pemahaman bahwa saat ini fokus terbaik mereka adalah menjadi pahlawan di sekolah atau di hobi mereka. Dengan cara bicara yang merangkul seperti ini, anak tidak akan merasa dilarang, melainkan merasa dilindungi. Kita sedang membantu mereka mengerem, bukan untuk menghentikan kebahagiaan mereka, tapi untuk menyelamatkan masa kecil mereka yang tak akan pernah terulang lagi. Ayah bunda, akhirnya kita sampai pada satu titik kesadaran yang sama. Fenomena anak SD yang berpacaran hingga memanggil ayah bunda ini bukanlah akhir dari dunia. Ini adalah sebuah gejala dari lingkungan, bukan kerusakan permanen pada karakter anak kita. Kita harus menyadari bahwa anak-anak kita hanyalah korban dari arus informasi yang terlalu deras yang belum sanggup mereka saring. Mereka bukan sedang mencoba menjadi nakal, mereka hanya sedang bingung mencari jati diri di tengah hiruk-pikuk tren yang salah arah. Poin tambahan yang sangat penting untuk kita ingat adalah rumah harus tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Jangan sampai karena reaksi kita yang terlalu keras atau meledak-ledak, si kecil justru merasa lebih dipahami oleh pacar masa kecilnya daripada oleh orang tuanya sendiri. Jika kita menutup pintu komunikasi dengan amarah, mereka akan mencari pelarian di tempat lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Tugas kita bukan hanya melarang, tapi menjadi penyaring utama bagi setiap informasi yang mereka terima dari dunia luar. Peran kita saat ini adalah menjadi nahkoda yang tenang di tengah badai pergaulan zaman sekarang. Kita harus berani meluruskan konsep hubungan sejak dini. Katakan pada mereka bahwa kehormatan diri jauh lebih keren daripada sekadar mengikuti tren yang tidak jelas maknanya. Kita sedang membangun fondasi karakter yang kuat, agar kelak saat mereka benar-benar dewasa, mereka tahu bagaimana cara menghargai komitmen dan mencintai dengan cara yang benar. Ingatlah ayah bunda, setiap teguran lembut yang kita berikan, setiap diskusi hangat yang kita buka adalah investasi untuk masa depan mereka. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lihat di sekolah atau di media sosial secara 24 jam, tapi kita bisa mengisi hati mereka dengan nilai-nilai yang begitu kuat sehingga mereka sendiri yang akan menolak hal-hal yang tidak pantas bagi usia mereka. Mari kita terima kenyataan bahwa zaman telah berubah, tapi prinsip kasih sayang dan bimbingan orang tua tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kita adalah benteng terakhir mereka, dan benteng itu harus dibangun dengan cinta, bukan hanya dengan pagar larangan. Ayah bunda yang luar biasa, membesarkan anak di era digital ini memang terasa seperti berjalan di atas titihan yang tipis. Ada kalanya kita merasa lelah, merasa gagal, atau takut luar biasa melihat perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi percayalah, ketakutan yang ayah bunda rasakan hari ini adalah bukti betapa besarnya rasa cinta kita kepada mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada hanyalah orang tua yang mau terus belajar dan berjuang bersama anaknya. Jangan berkecil hati jika hari ini kita menemukan kesalahan pada langkah si kecil. Anggaplah itu sebagai kesempatan dari Tuhan agar kita bisa masuk lebih dalam ke kehidupan mereka, menjadi teman bicaranya, dan menjadi kompas bagi arah hidupnya. Sabar ya ayah bunda, proses ini mungkin tidak instan, tapi setiap doa dan kata-kata lembut yang kita tanamkan hari ini, insya Allah akan menjadi buah budi pekerti yang manis saat mereka dewasa nanti. Mari kita tundukkan hati sejenak, berdoa agar putra-putri kita senantiasa dijaga lisannya, dijaga pergaulannya, dan dilembutkan hatinya untuk selalu mendengar nasihat kita. Semoga mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, yang tahu cara menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Tetap semangat ayah bunda, teruslah menjadi pelabuhan yang paling nyaman untuk anak-anak kita pulang. Kalian adalah pahlawan nyata bagi masa depan mereka. Terima kasih sudah menonton, tetaplah bertumbuh dengan cinta.
Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam hangat untuk keluarga di rumah.